Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Alim 88 Channel. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu kisah cinta Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah cinta yang sudah terpendam sejak lama, kisah cintanya yang sangat terjaga kerahasiaannya dalam kata, sikap dan ekspresi mereka, bahkan konon syaitan pun tidak bisa mengendusnya, hingga Allah telah menghalalkannya. Ali bin Abi Thalib adalah keponakan dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah, dan juga seorang mujahid perang yang gagah perkasa. Sementara Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat, penyayang dan sangat peduli pada Rasulullah, selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah membumikan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy. Ali bin Abi Thalib sudah menyukai Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah ini tidak hanya jasmani saja, kecantikan rohaninya melintas batas hingga langit ketujuh. Kendalanya adalah perasaan rendah dirinya. Apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaan yang sangat terbatas? Demikian kira-kira perasaan yang ada pada diri Ali bin Abi Thalib saat itu. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seseorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah SAW sejak awal-awal risalah ini. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa mendengar berita ini terkejut dan tersentak Ali bin Abi Thalib. Muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa apabila dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar kedudukannya di sisi Nabi. Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangan dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Sebutlah Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah perasaan Ali yang merasa dirinya belum menyamai apa yang telah dilakukan Abu Bakar. Dari sisi finansial, Abu Bakar seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga yang miskin. Melihat dan mempertimbangkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar. Meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti. Apakah mungkin itu yang namanya cinta? Namun ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian bagi Ali belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki dan gagah perkasa dan pemberani, seseorang yang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin, seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut, seorang yang diberi gelar Al-Faruq, yang dialah Umar bin Khattab, pemisah antara kebenaran dan kebatilan, juga datang melamar Fatimah. Ali pun ridho jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, "Aku datang bersama Umar dan Abu Bakar." Namun kemudian Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran pun ditolak. Setelah itu menyusul Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar. Kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira sekitar 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah SAW.
Akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat yang lain pun melamar sang Az-Zahra. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri dengan memahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibandingkan Abdurrahman bin Auf karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka, tidak diduga, ternyata Rasulullah pun menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua ditolak oleh Rasulullah. Suatu ketika ada perbincangan sahabat Ali bersama temannya. "Mengapa bukan engkau saja yang mencobanya, kawan?" seru sahabatnya Ali. "Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku?" tanyanya Ali bin Abi Thalib merasa tidak yakin. "Ya, engkau wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin, apa yang bisa aku andalkan?" Sahabatnya pun menguatkan, "Kami di belakangmu wahai kawan." Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya, meminang putri Nabi untuk jadi istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam, hingga akhirnya Rasulullah pun bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang kau inginkan?" Sejenak Ali terdiam dan dengar suara bergetar. Ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali ini, Rasulullah tidak terkejut. "Bagus, wahai ibnu Abu Thalib. Beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi selalu menolaknya. Oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku." Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya, Fatimah hanya terdiam dan Rasulullah menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah bertanda kesetujuannya. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar, wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku sangat miskin, tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, dan sebuah pedang, dan juga sebuah baju besi." Dengan tersenyum Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah. Dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, jualah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku." Wahai Ali, engkau wajib bergembira sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku akan menikahkan engkau di bumi. Inilah alasan Rasulullah SAW menolak para sahabat sebelumnya yang sudah melamar putrinya. Lalu Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah. Dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk uangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pernikahannya nanti. Setelah segala-galanya siap dengan perasaan puas dan hati gembira dan disaksikan oleh para sahabat, Rasulullah mengucapkan kata ijab qabul pernikahan putrinya. Kemudian Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham atau nilai sebuah baju besi." Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka pun hikmah walaupun diarungi di tengah kemiskinan. Bahkan disebut Rasulullah sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku karena sebelum menikah denganmu aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya, "Mengapa tak mau menikah dengannya? Apakah engkau menyesal menikah denganku?"
Sambil tersenyum, Fatimah menjawab, pemuda itu adalah dirimu. Subhanallah, itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah. Mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya, dan Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan. Masya Allah. Inilah kisah cinta Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.